Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian memperhatikan kenapa ada sungai yang alirannya lurus, tapi ada juga yang berkelok-kelok seperti ular? Nah, ternyata bentuk dan aliran sungai itu bukan kebetulan loh. Semua itu dibentuk oleh proses alam yang disebut proses fluvial. Jadi, apa sih sebenarnya sungai fluvial itu? Sungai fluvial adalah sungai yang terbentuk dan berkembang karena aktivitas air yang mengalir di permukaan bumi. Dalam konsep fluvial, ada 3 proses utama yang saling berkaitan. Yang pertama, ada erosi, yaitu proses pengikisan tanah dan batuan oleh aliran air. Yang kedua, ada transportasi, yaitu saat material hasil erosi dibawa mengikuti arus sungai. Dan ketiga, sedimentasi, yaitu proses pengendapan material tersebut di tempat baru, biasanya ada di bagian hilir atau muara sungai. Itu sebabnya sungai fluvial punya peran penting dalam siklus hidrologi dan pembentukan bentang alam. Selain sebagai sumber air, sungai juga menjadi pembentuk ekosistem dan penopang kehidupan manusia. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian melihat sungai, coba perhatikan alirannya. Bisa jadi kalian sedang melihat salah satu arsitek alam terbaik yang sedang bekerja. Tahukah kamu bagaimana air sungai bisa membentuk permukaan bumi? Itulah yang disebut proses fluvial, yaitu perubahan bentuk permukaan bumi akibat aktivitas air mengalir. Proses fluvial adalah proses geomorfologi yang disebabkan oleh aktivitas air mengalir, terutama sungai, dalam membentuk permukaan bumi. Proses ini terdiri atas 3 tahapan utama, yakni erosi, transportasi, dan sedimentasi. Pertama, terjadi erosi, yaitu pengikisan permukaan tanah atau batuan oleh aliran air. Erosi dapat dipengaruhi oleh debit air, kecepatan arus, serta kemiringan lereng. Semakin besar debit dan semakin curam lereng, maka daya erosi sungai akan semakin kuat. Kedua, material hasil erosi seperti pasir, lumpur, dan batu kecil akan diangkut oleh arus sungai melalui proses transportasi. Material ini bisa menggelinding di dasar sungai, melayang di air, atau terlarut dalam aliran. Ketiga, ketika kecepatan aliran menurun, misalnya di daerah dataran rendah atau muara, material tersebut akan mengendap. Proses ini disebut sedimentasi, dan hasilnya dapat membentuk berbagai bentang alam seperti delta, dataran banjir, teras sungai, serta meander. Dengan demikian, proses fluvial secara terus-menerus mengubah bentuk muka bumi, menciptakan berbagai bentuk lahan yang khas akibat kerja air yang tak pernah berhenti. Sungai Citarum itu sungai paling panjang di Jawa Barat. Panjangnya sekitar 269 km. Sungai ini ngalir dari Gunung Bawayang sampai ke Laut Jawa. Di sepanjang alirannya, Sungai Citarum nunjukin proses alami khas sungai, kayak pengendapan lumpur dan pasir dengan ketebalan yang beda-beda, sekitar 1,6 sampai 4 meter. Endapannya itu terdiri dari batu kerikil, pasir, dan lempung. Dasar dari endapan Sungai Citarum ini sebenarnya dari material lahar, hasil dari aktivitas gunung berapi zaman dulu. Batuan lahar itu asalnya dari Gunung Malabar dan sekitarnya, terbentuk di zaman Pleistosen atas. Kalau dilihat dari jenis batuan yang nyusun aliran Sungai Citarum, banyak banget kerikil, batu besar, pasir, dan lempung. Kerikilnya warna coklat keabu-abuan, ukurannya sedang sampai besar, dan kebanyakan dari batuan andesit atau basal. Kadang ada juga yang dari kuarsit. Endapan yang gede-gede kayak gini biasanya nunjukin kalau itu hasil dari aliran sungai yang kuat banget, sampai bisa bikin pulau-pulau kecil di tengah sungai. Sungai Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang sekitar 4.350 sampai 4.900 km, mengalir dari dataran tinggi Tibet di Tiongkok hingga delta di Vietnam. Sungai ini meliputi batuan sedimen hasil erosi sungai dan batuan beku dan metamorf dari daerah pegunungan di hulu yang terbawa ke hilir. Batuan yang tererosi akan membentuk endapan sedimen di sepanjang sungai dan dataran rendah, sementara batuan beku dan metamorf yang lebih keras akan ditemukan di daerah hulu sungai. Daerah
daerah hulu Sungai Mekong, terutama di Tiongkok, Laos, dan Myanmar, terbentuk dari batuan beku dan metamorf seperti granit dan basalt. Batuan-batuan ini lebih keras dan tahan terhadap erosi. Batuan-batuan ini bagian dari formasi geologis daerah hulu dan pegunungan yang mengalirkan air ke Sungai Mekong. Di bagian hilir, batuan yang tererosi bakal terakumulasi jadi lapisan sedimen yang luas. Sedimen ini terdiri dari berbagai jenis batuan, seperti konglomerat, jika sedimen yang diendapkan adalah kerikil dan fragmen batuan bersudut, dan pasir jika sedimen yang mendominasi adalah butiran pasir. Bentuk batuan ini bervariasi dari bongkahan besar hingga kerikil dan pasir halus. Nah, teman-teman udah masuk ke bagian kesimpulan nih. Jadi, dari semua yang udah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan kalau proses fluvial itu punya peran yang besar banget dalam membentuk kenampakan muka bumi. Mulai dari bagian hulu sungai yang didominasi oleh erosi sampai hilir yang jadi tempat endapan atau sedimentasi. Semuanya adalah rangkaian proses alami yang terus berlangsung. Bentuk-bentuk lahan seperti lembah sungai, delta, meander, bahkan dataran banjir, semua terbentuk karena kerja sama antara air yang mengalir dan material yang dibawanya. Proses erosi mengkikis, transportasi memindahkan, dan sedimentasi menumpuk. 3 hal itulah yang jadi kunci utama dari dinamika fluvial. Akhirnya, kita bisa paham bahwa kenampakan geomorfologi suatu daerah itu bukan kebetulan, tapi hasil dari proses fluvial yang terus bekerja seiring waktu. Air mengalir, bumi berubah. Itulah keindahan yang ada di dunia kita.